Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Peter Malaikai, NIM 1903030030. Saya dari kelas A, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir, ulangan akhir semester metode penelitian sosial. Jadi di sini kami diminta untuk menjelaskan isi buku. Jadi buku Social Rights Theory. Jadi dalam buku ini kami diminta untuk menjelaskan selama 10 menit. Oke, saya langsung menjelaskan saja. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh seorang guru sosial itu metodologi penelitian. Jadi di mana dia kekurangan manual yang bersifat umum. Jadi tampaknya metode penelitian itu memerintah dalam ilmu alam dan ilmu teknologi. Jadi bisa diterapkan pada studi tentang manusia dan masyarakat. Bagaimanapun, jadi segera ditantang oleh mereka yang mempertentangkan bahwa ilmu manusia ini tidak bisa disamakan dengan ilmu alam. Dan penelitian tentang manusia dan masyarakat harus dilakukan dan sepanjang perubahan jalur asli yang akan melindungi individualitas mistik dan tidak dapat diproduksi manusia. Jadi itu dalam dua lawan yang dimaksud itu adalah tadi dijelaskan tadi alam dan teknologi. Jadi lawan ini tidak dapat dilihat dan dikonsolidasi sosial ini telah di root itu dan di sini saya yakin itu tanpa pemahaman tentang filosofi fundamental. Jadi ini dikotomi sosial ini tidak mungkin untuk memahami sepenuhnya semangat itu menjiwai teknik itu sendiri. Jadi berkenan dengan metode kuantitatif penelitian ini niat untuk menulis seorang pria yang tidak hanya jadi di sini dia menggambarkan sebuah contoh seorang pria yang tidak hanya fokus pada survei sebagai teknik investigasi sosial. Meskipun subjek ini telah diberi pengertian itu layak hari ini adalah yang paling penting dan teknik penting sosial yang banyak digunakan untuk membahas secara mendalam masyarakat modern, menghasilkan massa statistik sosial yang merupakan sumber pengetahuan dan memberikan dasar empiris untuk studi penting yang tidak dapat dilakukan dengan cara lain. Jadi sementara semua masalah ini terdiri dari mengajari inti metodologi di tahun 1940. Jadi ini terdiri dari mengajari tersebut itu, dan periode ini berkembang untuk sosial penelitian yang melihat kontribusi besar dari sosiologi Amerika dan khususnya belakangan ini mereka itu telah mengambil risiko tergelincir dan terlupakan selama bertahun-tahun. Jadi istilah metodologi sosial ini tetap menjadi identik dengan statistika, analisis data. Yang berikut itu kelainan dengan yang makna tahap penelitian ini dilakukan kurangnya kontrol. Jadi penelitian ini kurangnya kontrol dan secara umum sedikit efektivitas ini terhadap keakuratan data secara umum diselidiki efek operasional. Jadi ini menimbulkan efek operasional ini dia menimbulkan penelitian sampah. Jadi itu tidak, menurut mereka itu sampah karena kurangnya kontrol tadi itu. Jadi dalam membahas penelitian kualitatif tidak hanya urusan dengan yang paling terkenal dan paling
banyak teknik yang umum diterapkan seperti peserta observasi, celana dan wawancara kualitatif, tetapi juga dengan analisis dokumen judul, di mana telah mengelompokkan keduanya. Dokumen pribadi itu misalnya surat dan buku harian. Jadi yang berikut itu tadi sampai di surat dan buku harian. Yang berikut itu dokumen ini dikeluarkan media massa. Jadi di masyarakat modern ini individu dan instansi menghasilkan sejumlah besar dokumen setiap hari. Jadi ini merupakan peti harta karun materi empiris untuk kajian. Untuk sebuah kajian paling banyak beragam fenomena sosial. Jadi dalam upaya untuk mengimbangi sampai taraf tertentu itu dalam teks ini, jika mereka memungkinkan berbagai contoh yang diambil dari aktual penelitian ini, tujuannya dari contoh diilustrasikan teknik ini telah digunakan pertanyaan-pertanyaan itu peneliti mencoba menjawab efisien teknik dan kesimpulan tercapai. Jadi contoh-contoh ini telah diambil dari sosiologi, antropologi, psikologi sosial, logika, ilmu politik, pendidikan, dan sejumlah yang memberikan keterampilan selengkapnya. Jadi mungkin penelitian sosial ini kesatuan dasarnya alam. Jadi tentu bagaimanapun ilmiah yang menjadi latar belakang pengerangan sebagai penelitian telah mendorong untuk menetapkan aksen sosiologi. Jadi strategi menggunakan contoh untuk teknik ilustrasi telah diadopsi paling banyak seringkali di bagian buku yang membahas dengan penelitian kualitatif. Jika tidak ada metode standar, penggunaan contoh-contoh yang diambil dari penelitian aktual proyek. Jadi proyek itu adalah cara terbaik untuk menyampaikan berbagai masalah situasi yang ditemukan ahli dalam sosiologi kualitatif dan kreativitasnya dalam hal solusi teknis dan pendekatannya. Kemudian buku ini juga bukan sekedar pengantar, dia juga tidak mengklaim untuk memberikan perawatan yang lengkap pada lapangan. Tak perlu, jadi tak perlu dikatakan filosofis, yayasan dan teknik sosial penelitian. Jadi belum dibahas secara mendalam, meski kepentingan masalah tertentu itu telah terjadi ditangani dengan cukup cepat. Yang lain memiliki pertimbangan setidaknya itu telah dihilangkan dalam kasus apapun. Bahkan dengan berkenaan dengan masalah-masalah yang ditanggung lebih banyak, sepenuhnya pembaca ini perlu mengujuk pada teks yang lebih khusus berisi tentang data empiris. Jadi memang pemilihan peneliti metodologi ini terdiri dari inti dan ilmu sosial. Jadi itu merupakan esensi atau ciri pembeda ilmu sosial, sebuah ilmu yang disepakati tidak ada yang terkait dengan bisa mengeksplorasi hakikat ilmu sosial, melakukan tahap mengenal sosial metodologi penelitian. Jadi buku ini juga ditunjukkan bagi mereka yang ingin belajar bagaimana melakukan peningkatan jenis untuk setiap saja yang ingin menjadi profesional penelitian. Ini tidak lebih dari yang pertama. Jadi teks ini harus mampu menyediakan pembaruan tersebut dengan gambaran umum dasar yang kokoh untuk membangun pengetahuan selanjutnya. Jadi mungkin itulah sekian yang saya dapat sampaikan. Salam.